Ya, pagi hari ini kita akan langsung mendiskusikan hal ini mengenai gelaran Pilkada 2020. Hari ini adalah pemungutan suara di sejumlah daerah, 270 daerah. Kita akan berbincang langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Komisioner KPU, Bang Ilham Saputra, dan juga Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Bang Sony B. Haryadi. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Ilham dulu. Komisioner dulu nih. Iya, Bang Ilham, ini kan hari ini, tepatnya tahun 2020 ini kan merupakan agenda demokrasi yang baru terjadi sepanjang sejarah karena digelarnya pilkada di tengah pandemi COVID-19. Apa yang berbeda yang akan dirasakan oleh warga ketika datang ke TPS-TPS? Ya, pertama Mbak dan Mas, ya pertama-tama tentu saja betul sekali ini adalah pertama kali kita melaksanakan peralatan demokrasi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, dan banyak hal yang kemudian yang kita buat untuk menghindari paparan COVID-19. Pertama adalah masyarakat harus memahami betul, melihat formulir C pemberitahuan yang kemudian kami sampaikan, ada jam kedatangan pemilih, gitu ya. Jadi di pemberitahuan yang sudah kami berikan 3 hari sebelumnya, itu kita sampaikan jam berapa mereka harus datang ke TPS. Jadi nanti pemilih datang secara bergiliran sesuai dengan jam yang ditentukan dalam formulir tersebut. Kemudian menggunakan masker dari rumah. Dan juga jangan lupa membawa IKTP dan juga menggunakan atau membawa alat tulis sendiri. Karena kita khawatir nanti jika alat tulis untuk menandatangani formulir absen, jika di pergantian, maka potensi paparannya semakin besar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti setiap pemilih akan diukur suhu tubuhnya. Jika mencapai 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka kita akan pisahkan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan akan memilih di bilik khusus. Jadi berpisah atau kemudian tidak dicampur dengan pemilih lain. Kemudian dalam mengantri masuk TPS itu juga harus betul-betul menjaga physical distancing. Paling kurang 1 meter, dan juga nanti ketika masuk ke TPS, interaksi antara petugas kami dengan pemilih juga tidak boleh ada kontak langsung. Nah, para petugas kami juga sudah kami lengkapi dengan APD dan kita pastikan mereka dalam keadaan sehat. Nah, ketika masuk ke TPS, nanti akan dipanggil oleh petugas kami setelah memberikan formulir C dengan IKTP tadi. Nah, nanti akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Ya, sarung tangan plastik sekali pakai. Ya, kemudian nanti diberikan surat suara, datang ke bilik. Nah, sebelum itu nanti Bapak Ibu sekalian, TPS itu akan didisinfektan secara berkala. Jadi disemprot secara berkala sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, ya, untuk menghindari paparan ke COVID juga. Nah, setelah mencoblos, kemudian memasukkan ke kotak suara, nanti mereka sebelum keluar akan diminta untuk melepaskan sarung tangannya dan akan diteteskan tinta. Ya, tinta tidak lagi dimasukkan ke dalam botol. Bang Ilham, diteteskan. Maaf saya potong sebelum sampai ke tahap akhirnya tadi ketika pencoblosan itu kan biasanya kita menggunakan paku ya Bang Ilham. Iya. Nah, ini bagaimana penggunaan paku ini, apakah memang tetap sama seperti sebelumnya secara bergiliran atau seperti apa? Paku tetap ada, Mbak. Kan sekali tadi saya sudah bilang bahwa menggunakan Sarung tangan ya? kita akan disinfektan, kemudian juga disemprot secara berkala pakunya itu, dan kemudian seluruh pemilih diberikan sarung tangan. Jadi tidak ada kontak langsung, gitu ya, bekas dari pemilih lain untuk digunakan dalam pencoblosan. Nah, kemudian setelah itu dilepaskan sarung tangan, teteskan tinta. Nah, saya agak lupa tadi, di pintu masuk juga kami siapkan portable cuci tangan, agar pemilih sebelum masuk ke TPS itu menggunakan sabun atau mencuci tangannya. Di pintu keluar juga demikian. Nah, nanti petugas kami setelah keluar itu akan meminta yang bersangkutan untuk kembali ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul lagi, kembali ke rumah masing-masing agar kemudian physical distancing dan protokol COVID-nya ini bisa maksimal kita laksanakan. Nah, jadi itulah beberapa hal yang kita atur dan merupakan hal baru bagi pelaksanaan pilkada di TPS saat ini.
Dan untuk tinta bagaimana tadi Bang Ilham? Apakah memang kan biasanya kan kita mencelupkan tuh sebagai tanda sudah memilih begitu? Kan tadi udah saya bilang, Mbak, diteteskan ke jari yang bersangkutan. Jadi ke pemilih, jadi tidak ada lagi yang menggunakan masuk langsung ke dalam botol seperti itu. Oke, adakah penambahan jumlah panitia KPPS, Bang Ilham? Gimana? Penambahan jumlah panitia KPPS? Oh, tidak ada. Jumlah petugas KPPS tetap 7 orang dan dibantu 2 petugas Hansip ya, petugas keamanan atau Litmas, 2 orang. Jadi maksimal total 9 orang. Bang Ilham, tadi Anda menyebut juga ada jam yang sudah di ini ya Bang ya, ditentukan ya gitu. Jadi masyarakat harap taat pada formulir C tersebut yang sudah ada jamnya juga. Bagaimana buat mereka yang tidak taat? Apakah kehilangan suaranya atau seperti apa Bang Ilham? Tidak sama sekali ya. Jadi sebetulnya ini himbauan kita ya kepada masyarakat dan juga himbauan kita untuk mengantisipasi ramainya datang pada jam-jam tertentu. Ya, tetapi tetap kita akan layani, tetapi sosialisasi kita dari awal memang meminta mereka untuk datang sesuai dengan jam yang tertera di formulir C pemberitahuan. Baik, Bang Ilham, apakah memang di TPS-TPS ini juga berkoordinasi dengan Satgas COVID kewilayahan, Bang Ilham? Tentu, jadi setiap proses tahapan kita ini kita selalu berkoordinasi dengan Satgas. Nanti mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Sony ya. Iya. Dari sebelum kemudian kita memulai lagi pilkada ini, kita selalu berkoordinasi dengan Satgas. Misalnya saja metode untuk yang mencegah atau kemudian menerapkan protokol COVID-19 ini, itu tentu saja kami berkoordinasi dengan Satgas. Kami selalu mengundang mereka dalam beberapa kali simulasi-simulasi dan diberikan masukan. Dan kita berharap juga, kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di daerah masing-masing. Nah itu dia. Kita berharap juga kemudian nanti di setiap, tidak setiap TPS mungkin, di beberapa radius gitu ya, nanti disiapkan ambulan atau petugas kesehatan agar kemudian jika ada hal-hal yang darurat, saya kemudian perlu adanya tindakan kesehatan gitu ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan mereka. Bang Ilham, kita keluar dari tema dari masa pandemi begitu ya. Ini ke pertanyaan general atau umum seputar penyelenggaraan pilkada, Bang. Ini bicara soal indikasi pelanggaran, Bang Ilham. Kita masih media ya, masih ada merekam beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang itu namanya money politik ataupun juga baliho-baliho atribut begitu. Sebetulnya untuk yang konteksnya petahana gitu ya, Bang. Apakah ini dibenarkan membagi-bagi kebijakan program pemerintah daerah begitu di masa-masa yang sebetulnya sudah tidak kampanye gitu loh, dan juga pemasangan baleho. Ini perlu saya tanyakan ke Bang Ilham soalnya. Iya, sebetulnya memang dalam aturan tidak boleh lagi, apalagi di minggu tenang seperti saat ini ya, juga di masa kampanye juga sebenarnya diatur. Misalnya kalau posisi dia sebagai kepala Satgas, ketua Satgas daerah masing-masing, kan kebanyakan memang, kalau saya tidak salah ya Pak Sony ya, ini kebanyakan kepala daerah yang menjadi kepala Satgas di masa pandemi ini. Nah, kalau kemudian memang bansos itu diberikan kepada masyarakat, selama tidak ada embel-embel atau atribut yang berhubungan dengan si sang petahana ini, maka tidak ada masalah. Tetapi jika kemudian ada atribut-atribut gambar dan sebagainya, tentu ini bisa diproses secara hukum dan dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, jadi kalau di masa tenang kemarin dari tanggal 6, 7, dan 8, itu tidak boleh lagi ada pergerakan-pergerakan yang kemudian bisa diidentifikasi sebagai tindakan kampanye. Jika ada, maka itu melanggar juga. Nah, jadi tentu saja ini harus diperhatikan ya oleh seluruh masyarakat dan juga para petahana untuk kemudian tidak melanggar aturan perundang-undangan. Kenapa seperti itu? Jika kemudian aturan perundang-undangan dilanggar, tentu ini akan mencederai demokrasi kita dan akan merusak kualitas pilkada itu sendiri. Ya, jadi maksudnya Bang Ilham kan jangan jadikan atau tarik
pandemi COVID ini ke ranah politik praktis gitu ya mungkin ya, Betul. sosialisasi 3M dengan memasang baleho, flyer atau apapun itu, tapi ada wajah sosok yang juga berkontribusi di pilkada saat ini. Itu kalau kemudian berhubungan dengan bansos pemerintah ya. Tetapi kalau kemudian memang itu adalah alat peraga kampanye ya, misalnya masker yang ada ada gambar mereka, kemudian juga hand sanitizer ada gambar mereka yang selama benar itu dicetak oleh tim mereka di masa kampanye ya tidak ada masalah. Tetapi kan kemudian jangan dilakukan pada masa tenang dan juga pada hari ini. Oke, baik Bang Ilham, terima kasih atas waktunya dan informasinya telah Terima kasih banyak ya Bang. Kami dari Kabar Indonesia Pagi, terima kasih Bang. Kami masih ada Dr. Sony dan juga Fadli dari Perludem yang juga sudah bergabung bersama kita. Di segmen berikutnya kita akan berdiskusi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami.